Ya baik, persekutuan unit yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Injil Lukas pasal 4 ayat 38 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-41. Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 41. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkannya, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu, curahkanlah Roh Kudus bagi kami semua, agar firman yang hendak kami baca dan dengar bersama dapat kami maknai dan kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Dengan judul, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Demikianlah bunyi firman Tuhan di malam hari ini. Dan berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, lalu kita siap untuk melakukannya dalam seluruh kehidupan kita dari hari lepas hari. Ya baik, selamat sore Ibu Bapak, Saudara-saudari Persekutuan Unit, Jemaat GPM Menara Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepadanya karena Ia telah menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Dan karena itu marilah kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan sesuai yang ditetapkan oleh LPJ GPM, yaitu dari Injil Lukas 4 ayat 38 sampai 41 dengan tema mingguan kita, gereja dan tanggung jawab penyembuhan berbagai penyakit dalam masyarakat. Ada dua lagu yang mendasari renungan saya saat ini, dan lagu ini sudah sering kita dengar, bahkan sudah sering kita nyanyikan, yaitu lagu yang pertama, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, dan seterusnya. Dan lagu yang kedua yaitu melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh, dan seterusnya. Dari dua lagu ini kita belajar bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan, hidup ini adalah anugerah, dan karena itu hidup ini harus kita pakai untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Kenapa kita harus melayani? Ya karena Tuhan telah lebih dulu melayani kita sebagai umatnya. Maka kita juga harus melayani Tuhan dengan cara menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Ibu Bapak, Saudara-saudari Persekutuan Unit Jemaat GPM Menara Kasih yang diberkati Tuhan. Dalam kehidupan yang kita jalani, ada orang yang ketika membantu atau menolong orang lain, mereka membanggakan dan menyombongkan diri mereka. Bahkan karena kesombongan mereka, maka mereka bisa saja berkata kepada orang lain bahwa
Dia sembuh karena saya yang berusaha sampai ia bisa sembuh dan keluar dari kesusahan dan keterpurukan yang dia alami. Ciri-ciri orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh dari apa yang Yesus lakukan dan ajarkan. Apalagi ketika kita berada pada masa pandemi ini, mungkin saja kita melakukan hal yang sama. Kita membantu dan menolong orang lain, lalu selesai itu kita umbar kepada orang bahwa kita menolong orang tersebut. Kita menonjolkan diri kita supaya kita dikenal orang, disanjung orang, dan kita supaya nama kita orang berkata bahwa dia hebat. Nah, ini adalah realitas yang kita temui, bahkan kita alami dalam lingkungan kita dan juga di masyarakat di mana kita berada. Tetapi juga ketika kita ingin membantu atau menolong orang lain, kita memilah-milah. Apakah orang ini saya kenal, apakah orang ini pernah membantu saya, dan lain sebagainya. Padahal Yesus telah mengajarkan semua itu dengan baik dalam kitab-kitab Injil. Tetapi juga ada orang yang ketika sakit dan merasa hidupnya kurang diperhatikan, ia tidak datang kepada Tuhan dalam doa, tetapi ia mencari jalan lain. Dan mungkin saja karena sakit yang dialami, mungkin dia bilang bahwa dia diguna-guna oleh orang dan lain sebagainya, dan ia tidak datang kepada Tuhan, tetapi ia mencari orang yang bisa menyembuhkan dia. Padahal Yesus ajarkan semua itu agar kita sebagai orang Kristen yang adalah umatnya, yang mengakui Yesus adalah Sang Juru Selamat, belajar untuk bagaimana melayani sesama. Melayani tanpa pandang siapa dia dan apa latar belakang yang dialami orang tersebut. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Yesus kepada ibu mertua dari Simon Petrus. Hari ini kita belajar dari Yesus yang dikisahkan oleh penginjil Lukas tentang pelayanan Yesus dan peristiwa-peristiwa mulia yang dilakukannya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus melakukan pelayanannya dan bukan hanya di satu tempat atau daerah, tetapi ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari daerah satu ke daerah yang lain. Penginjil Lukas mengisahkan tentang Yesus melakukan pelayanannya baik dari Galilea, Nazaret, sampai ke Kapernaum dan kemudian kota-kota lain. Khususnya teks bacaan kita hari ini Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 41 itu mengisahkan tentang bagaimana Yesus yang melakukan pelayanannya ketika berada di Kapernaum. Baik ia berkhotbah, tetapi juga ia menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit. Ketika Yesus berada di Kapernaum, tepat pada hari itu adalah hari Sabat, maka Yesus pun melakukan pelayanannya dengan mengajar kepada orang-orang saat itu serta menyembuhkan mereka yang sakit. Dan setelah ia mengajar, berkhotbah, lalu ia pergi ke rumah Simon Petrus, dan karena saat itu ia berhadapan dengan ibu mertua Petrus yang sedang menderita sakit. Lalu ia diminta untuk menyembuhkannya. Pada waktu itu Petrus belum terpanggil untuk menjadi murid Yesus. Namun Yesus tetap melakukan apa yang diminta, yaitu menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan pada saat itu pun ibu mertua Petrus langsung sembuh dan bangun dari tempat tidurnya dan melayani Yesus. Ini adalah sebuah pengalaman iman dari Petrus.
Dan itu artinya bahwa Yesus datang untuk membebaskan setiap orang dari segala hal yang membelenggu mereka. Apakah itu iblis, penyakit, penderitaan, dan lain sebagainya yang dialami dan merupakan beban bagi mereka. Yesus peduli kepada mereka. Yesus tidak hanya mengajarkan tentang kasih, tetapi bagaimana kasih itu Yesus buktikan dan wujudkan dalam merasakan penderitaan yang dialami oleh ibu mertua Petrus. Bahkan semua orang yang mengalami penderitaan, termasuk kita semua, ibu bapak, saudara-saudari, dan juga saya. Tuhan tahu ketika kita berada dalam kondisi dan keadaan sakit serta menderita, dan ketika kita berada dalam kondisi dan keadaan sakit serta menderita, kita memohon pertolongannya, maka Ia yang berbelas kasih akan menolong kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa penyembuhan ibu mertua Petrus ternyata memberi dampak bagi banyak orang, sehingga ketika matahari terbenam, mereka membawa orang-orang yang sakit, termasuk mereka yang kerasukan setan. Pertanyaannya, apakah Yesus menolak mereka? Tidak, ibu bapak, saudara-saudari. Tetapi Yesus bahkan merasa bertanggung jawab dan menyembuhkan mereka. Sekali lagi muncul pertanyaan, mengapa mereka tidak membawa orang-orang sakit kepada Yesus pada waktu siang untuk disembuhkan, tetapi setelah matahari terbenam, yaitu pada malam hari? Karena hari itu adalah hari Sabat, maka dengan terbenamnya matahari, maka berakhirlah juga hari Sabat. Pemahaman orang Yahudi bahwa hari Sabat itu adalah hari yang sakral, kudus, sehingga tidak boleh melakukan suatu pekerjaan apapun, termasuk untuk menyembuhkan orang. Maka dengan berakhirnya hari Sabat, orang-orang diperbolehkan untuk membawa mereka yang sakit untuk disembuhkan. Tetapi Yesus tidak memandang semua itu. Yesus lebih memperhatikan mereka yang membutuhkan dan meminta pertolongannya. Dan karena itu, pelayanan yang dilakukan oleh Yesus adalah pelayanan kasih. Pelayanan yang luar biasa untuk menyelamatkan semua orang dari apa yang dialami. Yesus melayani tanpa melihat latar belakang mereka yang dilayaninya. Yesus tidak menepuk dada bahwa karena saya mereka diselamatkan. Namun dengan kuasa Ia menyembuhkan orang, dan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah, Sang Mesias. Bahkan setan-setan pun yang keluar dari orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus mengakui itu, bahwa Yesus adalah anak Allah, Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Dengan demikian, peristiwa menyembuhkan orang sebenarnya Yesus sendiri telah menghadirkan dan melakukan misi kerajaan Allah itu. Ibu bapak, saudara-saudari Persekutuan Unit Jemaat GP Menara Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita sebagai gereja telah melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus untuk melayani mereka yang membutuhkan pertolongan kita? Saya rasa bahwa kita semua sebagai Persekutuan Unit Jemaat GP Menara Kasih telah melakukan hal itu. Dan sebagai gereja, ibu bapak, saudara-saudari, dan saya, kita belajar dari kisah Yesus hari ini untuk bagaimana kita menjadi orang Kristen yang siap untuk melayani sesama dan semua orang yang membutuhkan pertolongan kita. Karena sebagai gereja, kita diutus untuk melayani mereka yang sakit, baik sakit secara kesehatan, tetapi juga sakit secara sosial seperti korupsi dan lain sebagainya. Sesuai tema mingguan kita, gereja dan tanggung jawab penyembuhan berbagai penyakit dalam masyarakat,
Kita ditugaskan untuk membantu dan menolong orang yang lemah, tertindas, dan mereka yang didiskriminasikan. Serta kita ditugaskan untuk menegakkan keadilan. Itu adalah tugas dan tanggung jawab iman kita sebagai gereja kepada Kristus. Apalagi dalam masa pandemi ini, mari kita wujudkan kasih yang diajarkan oleh Yesus kepada kita untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita harus memiliki rasa cinta kasih terhadap mereka, dan sebaliknya, jangan menutup mata dan jangan menutup tangan kita kepada mereka. Karena dengan mencintai mereka dan menolong mereka, maka kita turut merasakan apa yang mereka rasakan. Dan cinta itulah yang mendorong kita untuk mementingkan diri sendiri. Kita juga diajarkan lewat firman Tuhan hari ini, supaya ketika kita ada dalam kesakitan, kita ada dalam keterpurukan, yang paling pertama dan terutama adalah kita datang kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus dan meminta pertolongannya. Sebab ketika kita meminta pertolongannya, memohon bantuan daripada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan yang berbelas kasih itu akan selalu dan setia menolong kita semua. Saya menutup renungan saya di saat ini dengan sebuah kata bijak dari Bunda Teresa, yaitu cinta yang tidak mementingkan diri sendiri akan menggerakkan hati dan perbuatan manusia. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita hening seketika. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudari persekutuan unit yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tenan dan kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami haturkan kepadamu ya Allah di surga, sebab oleh karena rahmat dan pertolongan Tuhan, maka kami semua boleh ada sampai saat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, kami belajar dari Yesus yang bagaimana melakukan sebuah pelayanan, dan pelayanan itu adalah pelayanan kasih. Dan kami belajar supaya kami juga sebagai persekutuan unit Jemaat GP Menara Kasih melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus juga, yaitu melakukan pelayanan kasih. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, biarlah kami menjadi orang yang membantu sesama kami, yang meminta pertolongan kami. Kami bersedia untuk menolong mereka. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami imani dan kami muliakan di sepanjang sejarah kehidupan kami. Kami datang di saat ini dan kami berdoa bagi persekutuan unit Jemaat GP Menara Kasih. Tuhan mau memberkati mereka semua, baik laki-laki maupun perempuan, pemuda, remaja, dan anak-anak. Tuhan mau menyertai, Tuhan mau melindungi, Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan jauhkan berbagai susah, mara bahaya, sampai penyakitan sekalipun. Orang tua yang sudah lanjut usia pun doa kami menyertai mereka dalam masa tua mereka. Tuhan tetap menjaga dan memberkati mereka. Biarlah ketika kedapatan ada yang sakit, biarlah kuasa Tuhan menyertai mereka dan mereka beroleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi usaha-usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh persekutuan unit Jemaat GP Menara Kasih ini, apapun itu ya Tuhan, dengan bidang-bidang pekerjaan mereka, Tuhan Yesus sertai dan berkati itu selalu bagi mereka, supaya dengan usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan mendatangkan rahmat dan berkat bagi keluarga. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, orang yang sakit yang ada di tengah-tengah Jemaat GP Menara Kasih ini, doa kami pun menyertai mereka. Tuhan mau tuntun dan pimpin hentar mereka, dan biarlah mereka beroleh kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi semua keluarga yang ada dalam tiap-tiap unit pelayanan di Jemaat GP Menara Kasih ini.
Tuhan memberkati mereka semua keluarga, biarlah Tuhan yang menjadi kepala dari mereka semua, dan oleh karena itu Tuhan melimpahkan berkat dan rahmat yang melimpah bagi tiap-tiap keluarga ini. Lindungi dan sertai mereka dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, apapun itu ya Tuhan, di mana dan kapanpun mereka berada, Tuhan mau menyertai selalu. Kami berdoa ya Tuhan bagi kondisi dunia yang kami alami saat ini, yaitu pandemi COVID-19, baik di Indonesia maupun kami yang ada di Kota Ambon. Tuhan Yesus memberkati supaya kondisi yang kami alami ini tidak membuat kami semua merasa takut, cemas, tetapi kami selalu menaruh harapan kami kepada Kristus yang akan menyelamatkan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran coronavirus ini, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai mereka, keluarga mereka. Tuhan, biarlah kasih dan rahmat-Mu selalu melimpah, supaya usaha yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik, supaya kami semua memiliki keselamatan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi gerejamu di dunia, di Indonesia, tetapi terkhususnya gerejamu yang ada di Maluku, Gereja Protestan Maluku, dalam usaha-usaha juga untuk mengadvokasi masyarakat dan juga warga gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai tanda kami beriman kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan yang Tuhan berikan. Berkati gerejamu ini ya Tuhan dengan segala usaha yang dilakukan. Biarlah gerejamu tetap menjadi hamba yang diutus ke tengah-tengah dunia untuk melayani sesama dan warga gerejanya, supaya karena semua itu kami dan hidup kami tetap diberkati. Kami berdoa bagi pembacaan Alkitab yang telah kami dengar bersama, kiranya firman ini menjadi pegangan dan pedoman bagi kami semua ketika kami berada di mana saja. Kami selalu mengingat firman Tuhan, dan ketika kami berada dalam keadaan sakit pun Tuhan memberkati kami, supaya kami disembuhkan oleh kuasa dan kehendak Tuhan ketika kami meminta dan kami memohon kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan sorga, ajarlah kami untuk selalu berbelas kasih kepada orang lain yang membutuhkan dan memohon pertolongan kami, dan biarlah supaya apa yang kami lakukan itu semua menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi persembahan syukur yang telah kami berikan, tetapi juga yang diberikan oleh keluarga-keluarga di tiap-tiap unit pelayanan di Jemaat GP Menara Kasih ini. Tuhan memberkati persembahan ini, kiranya menjadi berkat bagi perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, tetapi terkhususnya biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi keluarga kami dimanapun kami berada. Ini doa kami Tuhan, ampun salah dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, lalu hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan berserah kepada Allah Bapa di surga sambil kami memohon berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan demikian berakhirlah ibadah unit Jemaat GP Menara Kasih di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.